saya kan 18 bulan lebih dokter dan masih makan bubur. Katanya kalau naik teksturnya telat nanti terlambat bicara. Nah itu sering dokter dikait-kaitkan. Terlambat menaikkan tekstur saat MPASI apa itu berhubungan dengan terlambat bicara kemudian harinya gitu dokter. Uh, Proses berbicara itu sebenarnya melibatkan beberapa sistem kita ya, sistem respirasi, pernapasan, kemudian fonasi, pembentukan suara, resonansi di tinggi rendahnya suara, dan satu lagi itu artikulasi. Artikulasi itu seperti saya nih, artikulasi saya cukup bagus ya, artikulasinya bagus, artinya dapat dimengerti apa yang dibunyikan. Untuk artikulasi itu memang sangat berhubungan dengan otot-otot yang berhubungan juga dengan makan dan meniup tadi itu dia langit-langit sama lidah, karena kita kan makan juga perlu lidah, perlu langit-langit, perlu bibir kan kalau seandainya di bagian itu terjadi gangguan, yang akan terjadi adalah artikulasinya yang terganggu, tapi bukan proses berbicaranya. Jadi kalau proses untuk dia mengungkapkan dari atas sampai bawah tadi, pemikiran dia, proses untuk dia planningnya mau ngomong apa dulu, proses dia mau mengungkapkan kata-kata itu harusnya tidak terganggu. Hanya artikulasi itu harus dibedakan. Contohnya nih, pada mereka yang cadel dengan adanya tangtai itu yang di bawah nyambung ke bawah, ngikat sampai dia nggak bisa lidahnya ke langit-langit. Itu pasti akan ngomong L susah, R susah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi proses artikulasi bukan proses berbicaranya yang terlambat, hanya artikulasinya yang nggak jelas. Oke, sangat jelas sekali ya dok, karena itu mulai agak ini dok dikait-kaitkan. Berarti stimulasi tetap penting, tapi kenaikan tekstur itu hanya mempengaruhi dari artikulasi. Jadi kalau stimulasinya tidak dilakukan, walaupun naik teksturnya bagus, tetap saja ujung-ujungnya jadinya speech delay ya dokter ya. Gitu dok, ini mungkin berhubungan nih dokter sama pertanyaan dari Mom Elarisa. Jadi dia pernah membaca nih dokter bahwa terapi speech delay salah satunya dengan membiasakan anak minum menggunakan sedotan dokter. Apakah hal itu benar dan efektif dokter? Itu dokter, iya dokter. Kalau untuk anak minum dengan menggunakan sedotan kayaknya untuk feeding ya, untuk makan ya, karena kan otot pipinya menjadi baik meniup sama. Tapi enggak ya, speech delay enggak berhubungan dengan itu ya. Kalau seandainya proses berbicaranya tidak terputus, maksudnya proses berbicaranya itu ada kelainan di situ, mau niup sampai 10.000 kali juga tidak akan membaik maksud saya. Jadi betul. tetap harus ditahu gitu speech delay-nya itu apakah karena gangguan artikulasi atau karena yang lain, karena kalau gangguan artikulasi itu nggak termasuk ke speech delay. Kalau apraksia juga enggak, apraksia kan speech disorder ya, jadi harus diperhatikan prosesnya yang terganggu yang mana, seperti itu. Iya dokter, mungkin